Assalamualaikum, balik lagi sama Willy dan hari ini gua mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari komunitas sales marketing Indonesia. Gua akan memperkenalkan ke teman-teman ada profesi apa aja sih di sini. Nanti kita akan bahas juga basic skillnya, perlu apa aja sih, pendidikannya butuh apa aja, dan juga tips and triknya. Ikutin terus channel gue, kita akan langsung ngobrol bareng sama teman-teman KSMI. Gas! Semuanya, nama saya Amalia Suci. Saya Fuji. Saya Desi. Saya Muki. Saya Erni. Saya Shirley. Saya Nuno Ekowati. Ya, nama saya Freddy Adrianto. Saat ini saya bekerja sebagai Regional Sales Manager di Supervisor Marketing. Saya di bidang sales ya, di channel development. Kay Account Manager. The sales development. Development ya. Dan developnya untuk area dan Posisi aku saat ini General Manager Sales. Saya memulai karir itu di 97. Itu startnya. 2002. Dari 2002 guys. 2002 Ya, ternyata berarti tidak sekitar ada 19 tahun. Banyak banget ya, aku dari 2006 juga kali Dari ya. 2006 guys. 15. 15 tahun kurang lebih ya guys. Waduh, 2 tahun lagi Sweet 17. hampir kurang lebih 19 sampai 20 tahun itu udah berpetualang di dunia sales dan marketing. Kurang lebih di 5 tahun. Total saya dari tahun 2003, sekitar 18 tahun ya. 18 tahun ya. Baru hampir setahun. Sebelumnya 18 tahun itu saya di consumer good. Saya bekerja itu sejak tahun 2001. 2001 guys, 20 tahun. Bisa 20 tahun. Wow. Wih, 20 tahun ya, lama ya. Luar biasa. Jadi mungkin teman-teman ataupun secara garis besar yang dilihat sales itu mikirnya kayak jual ke warung, bikin taking order dan lain-lain. Jadi Panas-panasan ya, Iya, betul. atau mungkin keringetan ya, Betul. hitam gitu ya. Ternyata enggak loh, cantik loh ya. hitam ini. Segitu hitam, saya berarti. Oke, nah ini kebetulan di sales developmentnya, jadi lebih dikembangin lagi, melihat potensi-potensi yang ada di sekeliling kita. Salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang CAM itu banyak sebenarnya. Wah. Bukan salah satu berarti ya. Iya. Emang sangat banyak. Jadi kita bertanggung jawab terhadap ketersediaan barang di pasaran, Di terutama pasar untuk ya? modern trade Oke. ya. Baik itu mungkin supermarket A, supermarket B, minimarket A, gitu, termasuk nasional. Oke. Kebetulan juga memang saya di sini rambahnya itu untuk divisi business to business. Artinya, Business to business guys. kita langsung ke end user atau Oke. pemakai seperti itu. Dan yang salah satunya adalah channelnya yaitu Horeca, Hotel, Resto dan Cafe. Ada UKM yaitu pengusaha-pengusaha gorengan kayak misalkan gorengan kerupuk, kulit sapi, atau mungkin juga kayak catering seperti itu. Juga ada sedikit kita rambah ke grosir. Wah. Agak sedikit ke GT ya berarti. Luas banget ya bidangnya ya. Iya. Channel development itu adalah profesi di bidang yang dimana kita antara marketing dan juga sales. Oke. Gitu. Jadi kita adalah sebagai bridge-nya untuk para marketing kita sama tim sales kita. Lebih banyak ke program Program ya. idea-idea kita, Oke. dan juga kita analisa juga semua proyek yang sudah berjalan. Ya, selebihnya lebih ke situ sih. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan ya. Betul. Sama Tujuan akhirnya. membesarkan brand ya. Betul. Wah. Artinya tetap jadi seorang sales people, sales team. Jadi urusannya jualan, hanya produknya yang beda. Jadi saya membawahi tim sales. Oke. Kebetulan kan dunia saya di distributor Yes. obat ya, farmasi. Jadi kita
yang memanage tim. Manage team Ya, jadi supaya target yang diberikan perusahaan itu bisa tercapai. supaya targetnya bisa tercapai, guys. Hidup itu pasti pakai target ya. Betul. Bahkan Karena di luar perusahaan pun ada targetnya. iya, target juga harus menikah. Target menikah Bang Willy. Target menikah, target pendidikan macam-macam Iya, ya. betul. Itu makhluk bumi yang bekerja sebagai sales. Oke. Kita jadi kerjanya ya namanya tukang jualan ya, tapi kita membawahi regional. Regional itu saya regional Sumatera. Dan beberapa periode kemarin saya di challenge pindah memegang Indonesia. Wah, Jadi gila. sama-sama jadi sales dagang. Awal mula saya terjun di dunia sales itu jadi BA, beauty advisor. Jadi beauty advisor, Cantik, guys. Berarti starting from scratch juga ya. Iya. Luar biasa. Dari ya kalau setingkat sama SPG ya. Kalau SPG kan di dunia retail, Yes. kalau sebutan buat di dunia kosmetik itu kan beauty advisor. Dulu saya itu pertama kerja itu memang pertamanya tuh di pabrik seperti Oke. itu ya. Cuman karena ngerasa wah ini bukan fashion saya nih gitu Oke. kan. Akhirnya pernah nyoba jadi SPG juga. Pernah jadi SPG juga, guys. Ya, pernah nyoba. Berarti jadi juga SPG. ini ya, starting from scratch juga ya. Yes, Mulai dari pernah awal. Nyoba event-event SPG, jadi saya tertarik nih gitu kan untuk mengasah atau pengen tahu kemampuan saya tuh sebenarnya ada di mana Oke. gitu kan. Jadi SPG saya pernah nyoba, terus sampai akhirnya saya pernah juga jaga toko juga pernah. loh. Pernah jaga toko juga, guys. Di 97 97, sebagai guys. sebagai Luar biasa. SPG dulu ya. Awal jadi Starting SPG. from scratch ya, Mi. Mulai dari bawah banget. Iya, bener. Jadi SPG saya awal itu satu hari itu kaki saya lemes ya, langsung pulang itu badan terasa panas semuanya, Iya. belum terbiasa. Nggak langsung sebagai key account manager saat Oke. ini ya. Dari bawah banget lah. Oh, Dari bawah. starting from scratch ya, Mas. Betul. Tidak ada sekali. yang instan ya. Betul, nggak ada instan. Jadi orang tuh ngelihatnya, wah Mas Mugi udah seperti ini, seperti ini. Padahal kalau seandainya tahu prosesnya seperti apa, ya kan perjuangannya seperti apa, itu mungkin waktu itu nggak pernah dilihat ya kali ya. Orang taunya enaknya aja ya, Mas. Enaknya. Awalnya itu aku justru mulai sebagai seorang SPG Wow. di toko. Jadi lulus sekolah nggak mampu untuk kuliah, akhirnya cari pekerjaan yang gampang adalah jadi SPG di kayak di Carrefour, Giant, Hypermart seperti itu. Oke. Sebenarnya saya berawal dari 3 IPA. Oke. IPA itu jurusannya hitung-hitungan, cita-citanya masuk ke ilmu pertambangan. Oke. Dan akhirnya karena tidak lolos di ilmu pertambangan, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai buruh pabrik. Oh, Kerjanya di gudang. wow. Awal mula kerja di gudang, jadi ketika lulus saya nggak pilih-pilih kerja, yang penting asal bekerja. Yang penting kerja dapat duit, karena tidak bisa kuliah, tidak bisa dapat cita-cita. Cita-cita ingin jadi polisi. Ya. Nah, di sini kita dari sisi basicnya itu adalah public speaking. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan berbagai level. Yang kedua, kita personal branding. Artinya kita bisa menjual diri kita. Oke. Nah, dalam arti bukan jual di open BO ya. Kita lebih ke orang biar mengenal siapa kita. Oke. Nggak ada yang mau jadi sales dulu kan. Ternyata di dunia sales itu kita bisa ada sesuatu yang kita bisa nikmati, Yes. apalagi insentif ya kan, yang di luar dari gaji yang kita terima. Itu kita butuh skill ya, pasti dipelajari di setiap perusahaan masing-masing. Oke. Yang penting kita percaya diri. Saat ini sih yang biasanya kita gali atau kita spek ya, kalau kita butuhkan berat itu kayak ya all jurusan sih. All jurusan ya. Ya betul, yang penting dia bisa bicara, ya kan, bisa ngomong, bisa negosiasi, ya kan, ke masing-masing chain. Oke. Betul. Artinya nanti akan diajari lagi ya. Betul. Meskipun mungkin sekarang teman-teman belum bisa, Ya. tapi ilmunya bisa dipelajari. Betul. Dan nanti juga pasti akan diajari juga ya. Ya, Basic pendidikan sih kayaknya udah nggak masanya ya kali Oke. sekarang ya. Jadi udah siapapun udah bisa. Siapapun bisa, guys. Cuman mungkin lebih banyak kita harus tahu dulu sih gimana pasar, gimana tren sekarang. Terus juga kita mesti tahu deh pokoknya semua kondisi yang ada saat ini. Jadi nggak ujuk-ujuk cuman mau ya, Iya. tapi juga harus persiapan. Jujur saya nggak ada skill khusus untuk masuk sales development ya, karena dulunya basicnya memang di modern trade ya. Terus akhirnya benar-benar belajar, rasa keingintahuannya tinggi gitu kan, menganalisa terus nggak malu gitu, yang penting nggak malu aja. Kalau menurut aku
bidang sales itu nggak pernah ada di cita-cita. Oke. Tapi yang saya lihat banyak yang menggeluti dunia ini. Semua itu pasti berperan di dunia itu. Yes. Apapun itu, intinya kita bisa berkomunikasi itu sudah cukup. Dan itu teknik dan skillnya bisa dipelajari ya, Mi? Untuk kedepannya itu bisa. Tapi yang pertama memang skill komunikasi itu yang utama ya. Yang utama. Kecil tidak pernah ada cita-cita menjadi sales. Ya, sales awalnya gara-gara saya menangkan lomba. Menangkan lomba MC, akhirnya dari divisi marketing tertarik dan saya diundang untuk bergabung dengan bagian tersebut. Sebenarnya menurut orang banyak itu susah. Karena kamu harus bertemu dengan orang, memperkenalkan diri, berjualan, meningkatkan kemampuan berbicara. Ya, jadi sales sebenarnya kalau untuk adik-adik atau teman-teman yang baru lulus ataupun sudah bekerja dimanapun, sales bukanlah sebuah pekerjaan yang susah. Karena dia hanya bagaimana kamu meningkatkan kemampuan kamu berhubungan dengan orang lain, berbicara, dan pengetahuan yang banyak. Nah, karena ketemu sama atasan-atasan yang pinter, memotivasi, akhirnya termotivasi nih, saya juga mau seperti mereka. Jadi belajar mendalami soal sales, produk, cara menjual, dan lain-lain. Akhirnya saat ini saya udah bisa di titik, alhamdulillah, lebih tinggi dari saya mulai dulu. Menurut saya sih, sales itu profesi yang paling menggiurkan ya dari segi income-nya. Gitu, karena insentifnya itu bisa tidak terhingga sih, tergantung pencapaian omset kita. Gitu. Dan sih. Itu tidak ada yang instan ya. Betul. Semua Intinya harus mau belajar. Intinya mau belajar, mau cari tahu dan menimba ilmu sama siapa aja. Atasan, bawahan, yang lebih tua, yang lebih muda, semua kita pasti akan mendapatkan suatu ilmu baru. Jadi selalu kosongkan gelas kamu kalau ketemu orang baru, biar mereka leluasa mengisi gelas kita dengan ilmu-ilmu mereka. Itu sih, jadi kita dapat ilmu baru, kita terapin, jadi kita bisa upgrade skill. Artinya buat teman-teman jangan pernah takut memulai ya. Betul. Pesannya yang pertama jangan pemalu ya. Jangan pemalu guys. Jangan pemalu. Gunting urat malumu. Urat malunya gunting dulu. Terus berbaur ya sama siapa aja, berteman sama siapa aja, dan harus bisa membaca peluang. Apa sih yang bisa kita kembangin lagi? Pesannya fokus pada tujuan ya. Fokus pada tujuan, mantap. Tidak bisa instan, sesuatu itu tidak ada yang instan. Yang penting kita selalu seperti gelas kosong yang selalu bisa menyerap ilmu dari berbagai. Mau belajar ya Mbak ya? Tipe-tipe karakter orang ataupun dari atasan kita gitu kan. Dan tidak mudah berpuas diri ya? Iya betul. Jadi sekarang kan banyak sekali teman-teman yang sharing-sharing di dunia YouTube atau apa tentang sales marketing, itu bisa kita pelajari. Gimana sih cara meraih target atau cara mendapatkan insentif, itu kan juga nanti dari setiap perusahaan pasti akan memberikan solusi atau triknya. Mantap sekali. Sangat mudah. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang sekarang mungkin belum mengerti atau belum paham bidang itu, bisa dipelajari, bisa dipersiapkan juga, selama kita ada kemauan ya. Betul. Dan keberanian. Betul. Oke. Karena memang belum ada ilmu spesifiknya, sehingga kita belajar dari teman-teman kita juga. Betul sekali. Belajar dari yang sudah pernah menjalani. Ya. Jangan kapok untuk belajar. Kalau nggak bisa langsung jadi key account manager, pasti ya kita harus dari sales dulu. Oke, bertahap. Sales, ya kan, habis itu PL, ya kan, habis itu kan ke supervisor, habis itu tetap lah. Belajar. Itu perlu waktu pastinya. Step by step. Salah itu wajar ya, bisa dipelajari ya. Yang penting jangan menyerah ya. Betul. Dan fokus pada tujuan kita. Ya. Pesannya adalah harus up to date. Up to date. Sama harus selalu terus berpikir dan terus harus selalu upgrade. Harus mau berkembang, eager to learn juga ya. Yes. Dan harus upgrade diri. Iya, nggak perlu khawatir dengan kita langsung terjun itu, kita bisa banyak dapat ilmu ya, bukan sekedar menjual aja, tapi bisa caranya pendekatan ke customer kita seperti apa. Ya, bisa kita tahu masing-masing karakter jadi pelanggan kita. Seperti itu, networking juga lebih luas. Buat teman-teman yang pingin ya, caranya gampang. Percaya saja pada diri sendiri dan bagaimana cara kamu bisa mempelajari tentang orang lain, dan kita bisa meningkatkan ilmu tentang hubungan antara manusia dan manusia. Harus mau belajar ya. Harus mau belajar. Dan itu pun
nanti bisa diajari dan bisa Betul dipelajari. sekali. Sebenarnya ilmunya itu sambil berjalan bisa. Oke. Ya, karena ketika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. Ketika kamu harus berdagang suatu produk A, ketika tidak mencoba, kamu tidak tahu barang itu seperti apa. Betul Bang. Mau nggak mau, ketika kamu sudah masuk dan belajar memahami tentang produk itu, kamu akan bisa dan semakin bisa lebih bisa lagi. Jangan selalu underestimate dulu sebelum tahu. Kalau dibilang SPG itu sepertinya negatif, SPG itu sepertinya jelek. Itu mereka hanya tahu permukaannya aja. Yes. Memang ada oknum-oknum, tapi itu kan oknum ya. Tapi secara global justru SPG itu bisa menghidupi banyak keluarga gitu. Jadi kita nggak usah, saya nggak mau jadi SPG gengsi. Loh kenapa? SPG itu gaji lebih besar loh dari karyawan toko, kantor kadang-kadang gitu. Tapi karena udah underestimate, kalian dapat kerjaan cuman SPG nggak mau. Buktinya saya SPG saya fokusin, bisa meningkat manajer, senior manajer, sampai sekarang saya alhamdulillah jadi GM. Kurang lebih gitu sih. Pesan-pesannya pertama, terutama ya buat fresh graduate gitu. Kalian belum tahu banyak hal, belum tahu segala macam dibalik sesuatu, jangan cepat menyimpulkan. Ini nggak bagus, itu nggak baik, itu segala macam. Tapi cari tahu dulu, sharing sama senior. Kalau udah banyak informasi, baru keputusannya lebih enak kali ya. Jadi nggak salah jalan gitu. Terus kalau dapat kendala, dapat masalah, jangan langsung menyerah. Karena masih banyak pintu lain yang terbuka. Jadi banyak-banyak sharing, banyak-banyak diskusi. Jadi kita pasti dapat pertimbangan lain untuk sebelum mengambil keputusan. Dan sudah pasti untuk menempuh karir, jalannya nggak mudah ya. Betul. Asal mau belajar, konsistensi sih yang penting. Pilih satu bidang yang kamu minati, konsisten di situ, upgrade skill, insya Allah bisa nyampe sih di impian kamu. Thank you Mbak Lia. Thank you. Thank you Mas Freddy untuk waktunya. Thank you Om Puji sudah sharing-sharing sama kita. Thank you Desi sudah mau sharing-sharing sama kita. Ya, thank you buat Mbak Shirley sudah sharing. Terima kasih Bang Willy udah diundang. Makasih banyak. Dah. Puji, terima kasih. Sama-sama Sukses Mas terus, Willy, sehat. sukses terus ya buat kita semua. Thank you. Thank you Mbak Erni. Thank you juga. Bye. Thank you Mimi Nunu. Hidup dunia sales Indonesia. Hidup dunia sales Indonesia. Thank you. Terima kasih. Itu dia ngobrol-ngobrolnya hari ini. Thank you sudah ngikutin. Kalau teman-teman merasa informasi yang tadi kita sajikan menarik, tolong klik subscribe, like, and share. Jangan lupa kalau teman-teman ada kritik dan saran atau ada yang mau di-request, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya.